Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Sain, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Integral Hidayatullah Budi Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu percakapan coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan percakapan ini, yaitu pra-observasi, saya sudah ditemani oleh rekan sejawat, yaitu Ibu Sri Hidayati Kasim, ya, selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Integral Hidayatullah Bone Pantai. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Marwan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu hari ini ya bisa bertemu dengan Ibu. Ya, semoga semua aktivitas dan kegiatannya berjalan lancar dan Ibu Sri sudah siap dengan agenda untuk hari ini. Amin, insya Allah Pak. Ya, siap. Ya, baik. Ibu Sri, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya, pra-observasi ya, sebelum nanti saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan ya, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Dan kenapa kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih mantap serta lebih percaya diri ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu. Baik Pak. Ya, ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Baik Pak. Berdasarkan modul ajar yang saya susun, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas dan najis berdasarkan syariat Islam. Oh, baik sekali Bu ya. Ya, jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu observasi dalam kegiatan ini? Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan pada observasi kali ini ada 2, yaitu yang pertama, dari sisi saya sebagai guru, saya akan mengembangkan kompetensi profesional, yakni bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran secara profesional. Kemudian yang kedua, dari sisi peserta didik yang ingin saya kembangkan adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, baik Ibu. Jadi area pengembangan yang akan dikembangkan itu ada 2 ya. Ya, dari sisi guru yakni kompetensi profesional dan dari sisi murid yaitu keterampilan. Nah, Ibu Sri, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, kemudian model pembelajaran atau dari metode pembelajarannya? Baik Pak. Untuk rancangan pembelajaran dari strategi adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagi murid menjadi beberapa kelompok berdasarkan keterampilan dan keaktifan murid. Ya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL. Sedangkan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi untuk model pembelajarannya itu PBL ya, yaitu problem based learning ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan buku paket pembelajaran, video, PPT, laptop, dan infocus. Iya. Baik Bu, untuk pelaksanaan kegiatan pelajaran, kapan
Ibu punya waktu ya, kapan Ibu akan melaksanakannya? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal pembelajaran di hari Selasa di kelas 7 jam ketiga dan keempat. Baik ya Bu ya. Jadi pada hari Selasa nanti ya di kelas 7 pada jam ketiga dan keempat ya saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pelajaran nanti di kelas ya, kita akan melakukan percakapan akhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Baik. Ya, baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini ada satu pertanyaan ya. Terakhir ya Bu ya, terakhir pertanyaan untuk Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan adalah informasi terkait dengan supervisi ini. Setidaknya saya punya persiapan untuk mempersiapkan media pembelajaran nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas informasi dan percakapan ini. Ya, baik Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu pada kegiatan ini dan insya Allah kita akan berjumpa pada kegiatan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang telah Ibu sampaikan dan kita juga akan bertemu pada percakapan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, demikian percakapan pra-observasi, percakapan coaching untuk supervisi akademik. Demikian, ya kita akan bertemu nanti pada supervisi kelas, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Marwan Husain, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Integral Hidayatullah Bani Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Dan pada kesempatan kali ini saya juga masih ditemani oleh Ibu Sri Hidayat Kasim, SPD, selaku guru pendidikan agama Islam yang sudah disupervisi di kelas. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Marwan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ya, pada percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah perasaan saya senang sekaligus tegang. Pertama karena saya bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar serta mendapatkan bimbingan dari Bapak terkait supervisi kelas ini. Kedua, tegang karena kegiatan supervisi ini baru pertama kali saya jalani sehingga demam panggung itu ada. Ya, ya alhamdulillah sudah Bu ya, sudah berjalan dengan baik ya dan lancar. Ya, meskipun ya ada perasaan tegang dan demam panggung ya, istilahnya demam panggung. Tapi menurut saya secara keseluruhan Ibu sudah sangat baik. Oh ya Bu ya, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Untuk tahapan-tahapan tentu saja saya menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran mulai dari tahap awal sampai dengan kegiatan berlangsung. Adapun untuk area pengembangan yang saya lakukan sebagaimana yang telah saya sampaikan adalah kompetensi profesional saya sebagai guru, yakni bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran secara profesional. Iya, iya. Dan dari sisi peserta didik yang ingin saya kembangkan adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci
dari hadas kecil dan hadas besar. Hmm. Kemudian peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Iya, baik Bu Sri. Jadi area pengembangan berkaitan dengan profesionalisme dan keterampilan murid Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana ya area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil? Alhamdulillah, menurut saya apa yang saya kembangkan sudah berhasil meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Ya, baik ya. Sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan benar dalam kelas, tapi masih ada ya kekurangan ya atau kendala yang perlu diperbaiki. Ya, menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala yang perlu dilakukan perbaikan ke depannya sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi adalah masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi ya ada beberapa siswa ya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Menurut Ibu apa penyebab siswa ini kurang aktif? Menurut saya penyebabnya itu mungkin karena pembagian kelompok yang kurang pas. Apalagi pembagian kelompok yang saya lakukan itu berdasarkan gaya belajar serta kesiapan dan kemampuan belajar murid. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi? Insya Allah saya akan melakukan strategi yang sesuai dengan kenyamanan murid. Ya, baik sekali Bu ya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan dan rencanakan ya bisa terrealisasi agar tercipta suasana pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, kapan ya waktunya Ibu untuk melakukan harapan dan rencana tersebut? Ya. Insya Allah bulan depan Pak, setelah kegiatan penilaian tengah semester ini. Oh ya, berarti setelah penilaian tengah semester ya. Baik Bu, saya tunggu informasinya. Selanjutnya terkait rencana Ibu ke depan, ya terkait perbaikan bagaimana yang diharapkan. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa tersampaikan dan sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih Bu Sri ya atas jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga apa yang direncanakan akan terwujud. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Baik, demikian percakapan coaching pasca observasi untuk supervisi akademik. Saya Marwan Husain, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.